Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Diana dengan NIM 2223008 dari AKBP STI EKBP Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel saya dengan tema pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perkebunan. Baiklah, yang pertama, pembahasan teori. Penelitian ini menggunakan agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Mackling 1976. Teori agensi ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan, prinsipal, dan manajer atau agen. Dalam teori ini, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajer dalam menjalankan perusahaan. Namun, konflik kepentingan dapat terjadi ketika manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pemilik perusahaan, yang dapat berujung pada manipulasi laporan keuangan demi menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kenyataannya. Dan selain itu, teori ini juga berkaitan dengan konsep earning management atau manajemen laba, di mana perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi tertentu untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih menguntungkan bagi pihak manajemen. 2. Kasus yang dibahas. Penelitian ini membahas kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di sektor perkebunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus perusahaan perkebunan Gold yang sahamnya dihentikan perdagangannya pada tahun 2019 akibat ketidaksesuaian dalam laporan keuangannya. Selain itu, masih banyak emiten di Bursa Efek Indonesia yang terlambat melaporkan laporan keuangannya, sehingga terkena sanksi administrasi dan menunjukkan bahwa rendahnya integritas laporan keuangan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2020. Dari populasi yang ada, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: 1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor perkebunan. Yang kedua, memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian. Hasilnya, terdapat 21 perusahaan dengan total 63 data observasi yang digunakan dalam analisis. Yang keempat, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi berganda. Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik, SPSS, dengan tahapan yang pertama, pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Yang ketiga, pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen, integritas laporan keuangan yang diukur berdasarkan perubahan harga saham. Yang kedua, variabel independen mencakup kepemilikan manajerial atau presentasi saham yang dimiliki oleh manajer. Yang kedua, profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA. Yang ketiga, ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total penjualan perusahaan. Yang terakhir, hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar kemungkinan manajer terlibat dalam tindakan yang menurunkan integritas laporan keuangan. Yang kedua, profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan perusahaan tidak secara langsung mempengaruhi kejujuran dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar justru memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan transparansi laporan keuangan.